Halo semua, selamat datang di kafeteria SMP Negeri Unggulan. Perkenalkan, namaku Ana dan aku adalah chef di kafeteria sekolah ini. Seluruh siswa dari SMP Unggulan biasanya membeli cemilan dan makanan di sini. Kami menjual cupcake, sandwich, permen, ice cream, hotdog, burger, coklat, dan berbagai macam minuman, serta masih banyak lagi. Tahun ini akan ada penilaian kafeteria terbaik seperti tahun lalu, dan aku berharap tahun ini kafeteria kami menjadi yang terbaik. Tapi, pertama-tama kita harus merapikan data-data yang sudah aku catat, agar saat presentasi penyajian data nanti lebih mudah dipahami. Selama setahun terakhir, kami telah menjual sebanyak 1.900 cupcake, 1.200 ice cream, 1.800 lollipop, 2.000 ciki-cikian, dan 3.100 berbagai macam minuman. Karena datanya masih berantakan, alangkah lebih baiknya kita rapikan terlebih dahulu. Salah satu cara penyajian data yang lebih baik daripada penyusunan data secara naskah adalah penyajian data dalam bentuk daftar baris dan kolom, atau yang biasa disebut tabel. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dalam urutan kolom dan baris. Pertama, buatlah sebuah tabel dan jangan lupa untuk memberikan nama pada tabelnya, agar tidak tertukar dengan tabel yang lain. Akan aku beri nama tabel penjualan kafeteria tahun 2021. Dengan terdiri dari dua jenis, yaitu jajanan dan banyaknya jajanan. Di kolom pertama, aku menulis jajanan, dan kolom kedua, banyak terjual. Lalu, pindahkan data yang tadi aku sebutkan ke dalam tabel. Terakhir, tinggal dijumlahkan. Wah, banyak sekali makanan yang kami jual pada tahun ini. Sampai-sampai mencapai angka 10.000. Bagaimana? Jadi lebih mudah dibaca, bukan? Tabel ini disebut juga sebagai tabel baris dan kolom, yaitu tabel yang digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan hanya satu kolom. Wah, terima kasih Chef Ana telah merapikan data penjualan tahun ini. Oh ya, perkenalkan aku Adit. Aku adalah manajer di kafeteria ini. Kali ini aku sedang merapikan data juga. Tapi ini adalah data pembeli di kafeteria, yaitu dari siswa SMP Unggulan. Aku mengelompokkannya sesuai kelas masing-masing siswanya. Datanya yaitu dari kelas 7A ada 17 pria dan 20 wanita, 10 pria dan 19 wanita dari kelas 7B. Jumlah siswa kelas 8A adalah 30 dengan 14 wanita. Sementara di kelas 8B ada 17 pria dari total 24 siswa. Jumlah siswa kelas 9A dan 9B adalah sama, yaitu 30 siswa dengan 14 pria di kelas 9A dan 11 wanita di kelas 9B. Setelah ku hitung, datanya menjadi seperti ini. Di kelas 7A terdapat 17 pria dan 20 wanita, kelas 7B terdapat 10 pria dan 19 wanita, di kelas 8A terdapat 14 wanita dan 16 pria, di kelas 8B ada 17 pria dan 7 wanita. Sementara di kelas 9A terdapat 14 pria dan 16 wanita, dan di kelas 9B ada 11 wanita dan 19 pria. Agar lebih mudah dipengerti dan dipahami, aku akan memindahkan data tersebut ke dalam tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi, tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom.
Lalu, tinggal kita pindahkan data yang tadi ke dalam tabel dengan membuat tabelnya terlebih dahulu sesuai dengan data yang ada. Jangan lupa beri nama pada tabelnya. Karena data kita terbagi berdasarkan jenis kelamin, maka dibuatlah kolom untuk jumlah siswa pria dan siswa wanitanya. Masukkan data ke dalam tabel yang bersesuaian, dimulai dari kelas 7A, jumlah pria dan wanitanya sampai ke kelas 9B. Maka, jadilah tabel jumlah siswa berdasarkan jenis kelaminnya. Kita jadi lebih mudah memahaminya, bukan? Eits, masih belum selesai. Rating dari siswa yang baru saja teman-teman juga ada hitung tadi sangat penting untuk penilaian kafetaria agar kami bisa menjadi kafetaria terbaik loh. Bersama aku, Kansa, kita akan merapikan rating makanan, minuman yang ada di kafetaria. Berikut adalah rating dari 50 siswa yang kami jadikan sampel penilaian. Banyak sekali bukan? Data ini terlalu sulit untuk dihitung. Untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data, sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami, kita menyajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dapat didefinisikan sebagai sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval, dan setiap interval nilai masing-masing mempunyai frekuensinya. Mari kita mulai! Pertama, kita kumpulkan data tadi, lalu mulai membentuk tabelnya. Agar lebih mudah, aku akan membagi menjadi 4 interval. Interval pertama yaitu untuk jumlah siswa yang memberikan rating 61 sampai 70. Interval kedua untuk rating dari 71 sampai 80. Interval ketiga untuk rating dari 81 sampai 90. Interval yang terakhir untuk rating 91 sampai 100. Mari kita hitung jumlah rating di interval 61 sampai 70. Agar tidak lupa, aku akan mencoret bilangan yang sudah kita hitung. Pada baris pertama yang masuk pada interval 61 sampai 70 ada rating dengan nilai 65 berjumlah 1. Pada baris kedua tidak ada. Beranjak ke baris 3 ada 2. Jadi totalnya 3, 4, 5, 6. Jumlah rating di interval 61 sampai 70 ada 6 nilai atau berjumlah 6. Selanjutnya pun kita lakukan cara yang sama untuk interval selanjutnya. Setelah jumlah atau frekuensi dari setiap interval dihitung, didapatkan bahwa terdapat 6 siswa yang memberikan rating antara 61 sampai 70. Ada 11 siswa yang memberikan rating antara 71 sampai 80. Lalu, ada 15 siswa yang memberikan rating kafetaria dari 81 sampai 90. Lalu, ada 18 siswa yang memberikan rating kafetaria dari nilai 91 sampai 100. Kita bisa lihat bahwa banyak siswa yang memberikan nilai cukup memuaskan untuk kafetaria SMP unggulan. Karena seluruh data telah terkumpul, maka kita sudah siap untuk mengikuti kompetisi kafetaria terbaik pada tahun ini. Dan kami harap kita bisa memenangkan kompetisi kafetaria tahun ini. Terima kasih sudah menonton.